Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Kembali lagi dengan Bapak Agung Asmar. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Ukuran penyebaran data akan Bapak bahas di minggu ketiga. Yang pertama yang kita bahas yaitu ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data ini ada min atau yang sering dikenal dengan rata-rata. Rumus untuk mencari rata-rata adalah jumlah dari frekuensi dikali titik tengah dibagi jumlah seluruh frekuensi, di mana Fi sama dengan frekuensi kelas ke I dan Xi sama dengan nilai tengah kelas ke I. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, di mana di sini ada tabel mempunyai kelas 38 sampai 46 dengan frekuensi 1 dan seterusnya. Langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita membuat kolom baru untuk nilai tengah. Di sini nanti kita buat kolom nilai tengah atau bisa disebut juga dengan Xi. Xi ya. Yang kedua yaitu membuat kolom baru. Fi dikali Xi. Di samping kolom Xi tadi, kita buat kolom Fi dikali Xi atau frekuensi dikali nilai tengah. Di sini nanti ya, Fi dikali Xi ya. Yang ketiga yaitu menghitung nilai rata-rata dengan rumus yang telah ditentukan. Langsung saja kita bahas. Di sini kita temukan nilai titik tengah dan jumlah dari frekuensi dikali titik tengah. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari titik tengahnya, Pak? Lihat saja di kelas ini, 38 kita tambahkan dengan 46, kemudian dibagi 2. 38 tambah 46 sama dengan 84, dibagi 2 sama dengan 42. Kemudian kita peroleh hasil titik tengahnya 42. Begitu juga dengan seterusnya, 47 ditambah 55 sama dengan 102, kemudian dibagi 2 sama dengan 51. Maka 51 adalah titik tengah dari 47 sampai 55. Dan seterusnya nantinya ya. Begitu caranya sama. Kemudian kita kalikan frekuensi dan titik tengahnya. Frekuensinya 1, titik tengahnya 42, 1 dikali 42 sama dengan 42, 5 dikali 51 sama dengan 255, 7 dikali 60 sama dengan 420, 12 dikali 69 sama dengan 828, dan seterusnya. Sesudah kita mendapatkan perkalian ini, perkalian frekuensi dan titik tengah ini, kita jumlahkan seluruhnya. Kita jumlahkan ya. Maka kita peroleh hasil jumlah dari titik tengah dikali frekuensi, yaitu 6177. Ingat rumus mencari rata-rata yaitu jumlah dari titik tengah dikali frekuensi dibagi jumlah banyaknya data. Jumlah banyaknya data yaitu 80. Berarti rata-ratanya yaitu 6177 dibagi 80 sama dengan 77,2125. Jadi rata-ratanya adalah 77,2125. Oke, selanjutnya kita bahas tentang median. Di ukuran pemusatan data ini yang kedua ada median, di mana median merupakan nilai tengah. Ini merupakan rumus dari nilai tengah, di mana TB inilah tepi bawah kelas median, K merupakan panjang kelas, F merupakan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, Fm sama dengan frekuensi kelas median, N merupakan banyak data. Oke, kita lihat contoh soalnya. Langkah pertama yaitu menentukan kelas median dengan rumus N/2. Langkah keduanya itu menghitung median dengan rumus yang telah ditentukan. Kita
Kita lihat penyelesaiannya. N per 2 tadi banyaknya data per 2. Kita dapatkan 40. Setelah kita dapatkan datanya atau kelas mediannya 40, kita lihat di tabel mana yang merupakan kelas mediannya. Tepat pada frekuensi ke-25. Pertanyaannya, kenapa kelas median tepat di frekuensi ke-25? Maka sebelum kita mencari kelas mediannya, kita buat di samping frekuensi ini yaitu frekuensi kumulatif. F besar ya. Di sini ada 1, ada 6 ditambah 7 13 ditambah 12 25 di sini. Di sini 50. Di sini 50 tambah 22 72 tambah 8 sama dengan 80. Di sini tadi ada 1 frekuensi kumulatifnya. 1 apakah sudah mencapai 40? Belum ya. Dan frekuensi kumulatif kedua ada 6. 6 apakah sudah mencapai 40? Belum juga. Di frekuensi kumulatif ketiga 6 tambah 7 ada 13. 13 juga belum mencapai 40. Berarti belum. 13 ditambah 12 25. 25 juga belum mencapai angka 40. Kemudian di bawah 25 tambah 25 50. Maka 50 ini sudah mencapai angka 40. Maka ditetapkan bahwa frekuensi 25 atau kelas 74 sampai 82 merupakan kelas mediannya. Kita di 25, di 50 di bawahnya ya. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang telah ditetapkan, di mana tepi bawahnya ada 74. 74 dikurang 0,5 sama dengan 7,5. Panjang kelasnya kita lihat selisih antara 38 sampai 46. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Hasilnya 8. Kemudian dikali N per 2. Kelas mediannya tadi ada 40 ya. Kita tulis saja 40. Kemudian dikurang frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Tadi frekuensi kumulatif tepat di kelas mediannya 50. Jadi sebelum ini ada angka 25. Jadi kita masukkan angka 25-nya. Dibagi frekuensi median. Frekuensi mediannya di sini ada 25. Kita bagi dengan 25. Kemudian mendapatkan hasil 73,5 ditambah 4,8. Hasilnya sama dengan 78,3. Oke, selanjutnya kita mencari modus. Modus di sini dikatakan nilai yang sering muncul, bukan modus untuk mencari perhatian ya. Rumusnya yaitu tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas, kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kita langsung saja ke contoh soal. Langkah penyelesaiannya yaitu menentukan D1 dan D2-nya. Kemudian menghitung median dengan rumus yang telah ditentukan. Kita cari dulu D1-nya. D1 sama dengan 25 dikurang 12 sama dengan 13. Kelas modus kita dapatkan di frekuensi yang paling banyak ya. Kemudian D2 25 dikurang 22. 25 dikurang D2 sama dengan 3. Ingat D1 ini sebelum. Kalau D2 ini sesudah, berarti kita tinggal menguranginya saja. 25 dikurang 12, 25 dikurang 22. D1 hasilnya 13, D2 hasilnya 3. Kemudian kita masukkan di rumus. Tepi bawah
73,5 ditambah panjang kelas selisih dari 74 sampai 82 sama dengan 8 dikali D1. D1 tadi 13 dibagi 13 ditambah D2 3. Hasilnya 73,5 ditambah 8 dikali 13 per 16 sama dengan 73,5 ditambah 6,5 sama dengan 80. Jadi modus dari data tersebut adalah 80. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua kita tentang ukuran letak data. Di mana ukuran letak data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian. Anak Bapak bisa lihat di sini, semuanya dibagi menjadi seperempat bagian hingga 4 kali. Kemudian di sini ada X-min, data terkecil, kuartil ke-1, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan X-max, data terbesar. Rumus kuartil yaitu LI tepi bawah kelas kuartil ditambah K panjang kelas I per 4N. N ini banyaknya data dikurang frekuensi sebelum kuartil dibagi frekuensi kelas yang memuat kuartil tersebut. Di sini ada contoh soal. Dari 1000 siswa peserta Olimpiade Matematika diperoleh data skor berupa tabel berikut. Tentukan yang pertama yaitu kuartil pertama, yang kedua kuartil ketiga. Kita lihat pembahasannya. Menentukan kelas kuartil ke-1 dan kelas kuartil ketiga, di mana rumus kelas kuartil pertama ini I per 4 dikali N. I banyaknya kuartil dan N banyaknya data. Tadi kuartil pertama berarti I-nya kita ganti dengan 1. Kemudian banyaknya data 1000. 1/4 dikali 1000 sama dengan 250. Begitu juga untuk mencari kuartil ketiganya, di mana I sama dengan 3, N sama dengan 1000. Ini dia ya. 3/4 dikali 1000 sama dengan 750. Setelah anak Bapak mendapatkan hasilnya, kita lihat di frekuensi kumulatif pada data atau tabel yang telah diberikan tadi. Di sini frekuensi kumulatifnya ada 274 menunjukkan kuartil pertama. Karena 250 sudah mencakup pada angka 274. Kalau angka 59 kan belum mencapai 250 maupun angka 5. Q3-nya kita dapat tadi 750. Di sini frekuensi kumulatifnya ada 760. Karena 760 sudah mencapai 750, maka Q3-nya jatuh pada kelas 40 sampai 49. Ini ya. Dan kuartil pertamanya 20 sampai 29. Selanjutnya kita masukkan rumusnya, di mana kuartil pertama tepi bawah kelas kuartil ditambah panjang kelas I per 4 dikali banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kuartil dibagi frekuensi kumulatif kuartil. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, di mana kuartil pertama itu rumusnya tepi bawah kelas kuartil ini ya, ditambah panjang kelas, kemudian dikali I per 4 dikali banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kuartil dibagi frekuensi kuartil. Tepi bawah kelas kuartil, kita lihat
Q1-nya di sini ada 20 sampai 29, berarti tepi bawahnya ini 20 ya. 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Tepi bawah kuartilnya sudah dapat, kemudian ditambah K, panjangnya kelas. Panjang kelas selisih dari 0 sampai 9 ini. Berarti 9. Sama ya, 20 sampai 29 selisihnya juga 9, sampai ke bawah itu dinamakan panjang kelas. Sudah dapat panjang kelasnya 9. Kemudian tadi I/4 dikali N 250 tadi ya. Ini dia. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum kuartil. Kuartil pertama tadi frekuensi kumulatifnya 274. Yang ditanyakan sebelum. Berarti sebelum frekuensi kumulatifnya yaitu 59. Kita masukkan angka 59 di sini sudah ya. Kemudian dibagi ini ya dengan frekuensi kuartilnya. Kita lihat frekuensi kuartilnya di sini nih ya. 215. Dibagi 215. Ini 215 ya. Yang betul 54 ini salah nih. Yang betul ya, dibagi 215. Kemudian hasilnya 27,49. Bisa anak Bapak lihat atau cari di kalkulator nantinya ya, hasilnya 27,49. Oke, selanjutnya mencari kuartil ketiga. Hanya beda di ini ya, banyak kuartilnya. Tadi Q1 1/4, kalau Q3 3/4. Tepi bawah kelas kuartil. Q3 nya kita lihat tepi bawahnya ada 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Sudah betul ya. Kemudian panjang kelasnya tadi ada 9. Kemudian I/4 dikali banyaknya data ada 750 tadi ya, sudah kita cari. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kuartil. Kita lihat frekuensi sebelumnya ada 537 sebelum 760 ini ya. Ada 537 ya. Kemudian dibagi dengan frekuensi kuartilnya. Frekuensi kuartil Q3 yaitu 223. Anak Bapak harus bisa membedakan mana yang frekuensi kuartil, mana yang frekuensi kumulatifnya ya. Kalau frekuensi kumulatif ini tinggal tambahkan dari frekuensi kuartil ini. Misalnya ini 5 tambah 54, 59, 59 tambah 215, 274 gitu ya. Kita lihat sudah 223, kemudian hasilnya adalah 48,09. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu desil. Desil membagi data yang urut menjadi 10 bagian yang sama banyak. Kalau tadi kuartil sampai 4 bagian, desil sekarang sampai 10 bagian. Dengan demikian, nilai-nilai dari desil yaitu ke-1-nya D1, desil keduanya D2, desil ketiganya D3, dan seterusnya sampai desil 9. Selanjutnya itu rumus desil, di mana desil sama dengan LI tepi bawah kelas desil ditambah K panjang kelas I/10. Kalau kuartil tadi I/4 ya. Kalau desil I/10 dikali N banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum desil dibagi frekuensi desil. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Carilah desil 8 dari data berikut, di mana rumus desil yaitu I/10 dikali banyaknya data. I-nya 8 ya, karena desil 8 per
10 dikali banyaknya data. Banyaknya data ada 40. Jumlah dari banyaknya data bisa lihat dari frekuensinya ya. Yang ini frekuensinya ini kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 32. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita lihat di frekuensi kumulatifnya. Angka 32 itu di kelas berapa? Dilihat di frekuensi kumulatifnya 3 apakah sudah mencapai 32? Belum ya. Kemudian 8 belum, 16 juga belum sampai ke 32, 27 belum, dan 37 sudah mencakup angka 32. Berarti desilnya kelas 41. Berarti 41 dikurang 0,5 didapatkan tepi bawah desilnya 40,5 ya. Selanjutnya kita masukkan dalam rumus 40,5 ditambah panjang kelas. Panjang kelasnya ini 4 ya. Bapak salah ketik. Lihat di sini selisih dari kelas ini ya. 21 sampai 25 ini selisihnya 4. Begitu juga ke bawah. Berarti ini 4. Ya. Dikali I per 10 dikali banyaknya data. Kita sudah dapat tadi hasilnya 32 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Lihat sebelumnya ada angka berapa? Ada angka sebelum 37 ada angka 27. Kemudian nanti ada frekuensi desil 10 ya. 27 10. Sudah pas angkanya ya. Ada 27 dan 10. Kemudian kita jumlahkan dapat hasilnya 43. Oke, selanjutnya yaitu persentil. Membagi data yang urut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Kalau tadi kuartil membagi 4 bagian, kalau desil dia membagi 10 bagian, kalau persentil ini membagi 100 bagian. Artinya sekumpulan data yang terurut memiliki 99 nilai persentil, yakni P1, P2, P3 sampai dengan P99. Rumus persentil. Rumus persentil ini hampir mirip dengan kuartil maupun desil ya. Namun bedanya di sini. I-nya ini per 100. Kalau kuartil I-nya per 4. Kalau desil I-nya per 10. Tepi bawah kelas persentil ditambah panjang kelas, kemudian I per 100 dikali banyaknya data. I ini nanti tergantung soalnya mau minta persentil ke berapa. Misalnya persentil ke 20, masukkan di sini 20 ya. Kalau ini banyaknya data atau jumlah seluruh frekuensi dari data tersebut dikurang frekuensi sebelum persentil dari data tersebut dibagi frekuensi persentil dari data tersebut. Ini dia ya, rumus perbedaan antara kuartil, desil, dan persentil. Anak bapak tidak perlu menghafal rumusnya ini, cukup diingat ya. Kalau kuartil dia I per 4, kalau desil dia I per 10, kalau persentil dia I per 100 gitu kan. Ini dia. Oke, sampai sini dulu pertemuan kedua kita ini.
Terima kasih telah mengikuti pelajaran Bapak. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan dimengerti. Jangan lupa absen di kolom komentar YouTube Bapak ya. Tulis nama underscore kelas. Contoh Agung underscore 12 IPS 2 misalnya ya. Sekian Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.